Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi Stai Raha Amuntai untuk lokal A dan lokal B. Selamat berjumpa di perkuliahan, selamat bertemu kembali di perkuliahan Ulumul Quran pada pertemuan terakhir terkait Quran digital dan kewaspadaannya. Materi ini sebenarnya harus disampaikan oleh Muhammad Iqbal, bukan Iqbal Mubaraknya. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada kiriman. Hari ini tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 27 bulan Februari 2021. Tapi ternyata belum ada kiriman dari Muhammad Iqbal ya. Padahal deadline-nya tanggal 13 Februari kemarin sudah ya. Jadi pada pertemuan ini akan disampaikan oleh Hikmah terkait Quran digital, kemudian Hini Fatimah terkait kewaspadaan terhadap Al-Quran digital. Mari kita saksikan, mari kita siapkan komentar-komentar, kita berikan berbagai apresiasi, serta jangan lupa like komentar-komentar mereka. Dan kepada presenter Muhammad Iqbal yang harusnya ikut menjadi presentasi hari ini juga nanti diharapkan untuk aktif menjawab segala macam respon, segala macam pertanyaan terkait Quran digital dan kewaspadaannya. Menjawabnya bersama-sama dengan saudari Hikmah dari lokal B dan Hini Fatimah dari lokal B. Selamat menyaksikan. Ini foto dari Hikmah pemateri pertama ya, dari lokal B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Hikmah. Ulun akan mempresentasikan makalah yang berjudul Al-Quran Digital, Rasidiah Khadijah Amuntai. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kuliah. Pada mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Syahrani SPDI MM. Nama Hikmah, NIM 200406983. Pendahuluan. Latar belakang. Membaca Al-Quran merupakan pekerjaan yang utama, mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan membaca bacaan yang lain. Al-Quran mempunyai beberapa keutamaan bagi orang yang membaca dan mempelajarinya. Pertama, sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat orang yang membaca Al-Quran. Tiga, memperoleh kebaikan dan dilipat gandakan kebaikan itu, dan masih banyak lagi manfaatnya. Zaman sekarang sudah memasuki era modern dan teknologi canggih. Dengan satu genggaman saja kita sudah bisa memperoleh apa saja yang kita inginkan. Kemajuan teknologi yang pesat mempermudah manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga sudah memasuki pada hal-hal religi. Salah satunya adalah aplikasi Al-Quran digital atau mushaf digital. Yang B, pengertian Al-Quran digital. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat menjadikan Android sebagai generasi BAM, platform mobile, yang menarik untuk dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Serta sebagai solusi dari masalah tersebut adalah merancang aplikasi Al-Quran menggunakan voice recognition sebagai media pencariannya. Terjemah Al-Quran berbasis Android. Pemanfaatannya fitur voice recognition mampu mengubah input suara menjadi output. Beberapa penulisan teks aplikasi Al-Quran digital menyediakan layanan ayat Al-Quran 30 juz beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Fitur voice recognition yang berfungsi untuk mencari kata dalam
terjemahan Al-Quran, serta layanan tajwid sebagai pengetahuan tata cara membaca Al-Quran. Menurut sebagian ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta ini dan fenomena, dan memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkan alam ini. Media Al-Quran Digital merupakan salah satu produk terkini dalam hal pemaduan konsep teknologi dan religi. Dengan bantuan teknologi akan memudahkan manusia untuk semakin mengenal dan mendekatkan diri pada kitab suci Al-Quran tersebut. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka lahirlah Al-Quran Digital yang berfungsi untuk membantu belajar membaca Al-Quran, karena di dalamnya terkandung Al-Quran lengkap 30 juz, suara lantunannya, terjemahannya, dan fitur-fitur pendukung lainnya. Yang C, kelebihan Al-Quran Digital. 1. Mudah digunakan. 2. Bisa dilihat dan bisa didengar. 3. Dapat digunakan berulang-ulang. 4. Dapat dilakukan secara koaksial bersama maupun individu dan lain-lain. D. Kekurangannya. 1. Komunikasi satu arah saja. 2. Membutuhkan media lain untuk pemakaiannya jika menggunakan LCD. Kesimpulannya, memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang sebagai solusi dari masalah tersebut adalah merancang aplikasi Al-Quran menggunakan voice recognition sebagai media pencarian terjemahan Al-Quran Digital. Seluruh komponen dalam ilmu pengetahuan harus mengikuti arus perkembangan zaman. Di samping itu, banyak diakui metode yang lahir sesuai dengan perkembangan pemikiran, kemajuan zaman. Perkembangan metode pendidikan Islam diukur dari seberapa modern media digunakan oleh setiap pendidikan Islam dan menghasilkan metode yang ada. Salah satunya buah dari kemajuan modern dalam pendidikan Islam itu adalah Al-Quran Digital. Sekian, terima kasih. Ini Fatimah ya, pemakalah terakhir, presenter terakhir terkait kewaspadaan terhadap Al-Quran Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, pengikut, dan semoga sampai pada kita semua hingga mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Syahrani SPDI MM dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Heni Fatimah dari Lokal B akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kewaspadaan terhadap Al-Quran Digital. Sedikit saya jelaskan tentang pengantar umum terkait judul yang saya sebutkan tadi, yaitu kewaspadaan terhadap Al-Quran Digital. Al-Quran sesungguhnya menjadi sumber utama bagi ajaran Islam. Selain itu, Al-Quran juga penting kedudukannya sebagai acuan utama berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, ilmu pasti, maupun ilmu sosial humaniora. Bagi salah satu cabang dalam rumpun ilmu humaniora, yaitu ilmu bahasa. Dalam hal ini, bahasa Arab
Al-Quran merupakan sumber data primer karena memiliki ragam bahasa yang baku dan tinggi, baik dalam aspek gramatika, retorika, stilistika, maupun sisi kebahasaan Arab yang lain. Sedikit saya jelaskan, langsung ke pembahasan. Perkembangan era digital mengilhami berkembangnya berbagai upaya digitalisasi terhadap segala macam urusan keagamaan, terutama Islam. Seiring dengan majunya teknologi informasi, banyak sekali perangkat lunak yang memiliki materi Islam. Materi yang paling banyak dimuat dan dikembangkan dalam bentuk perangkat lunak yaitu Al-Quran, salah satunya. Aplikasi Al-Quran yang dibuatnya dengan menggunakan perangkat lunak J2ME atau Java 2 Micro Edition, dilengkapi dengan terjemahan yang memungkinkan para muslim tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga mampu memahami isi dari ayat yang dibacanya. Aplikasi ini juga dapat membantu para muslim dalam menghafal Al-Quran, yakni karena adanya berbagai kesulitan dan keterbatasan metode serta peralatan yang ada. Adapun pembelajaran yang memuat divisi setiap bab materi, contoh pengucapan atau pelafalan, dan soal latihan akan memudahkan bagi pengguna untuk mempelajari ilmu tajwid sebagai awal dari belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Langsung kita ke judul awal tadi, yaitu mengenai kewaspadaan terhadap Quran digital. Pertama, hilangnya ritus etika dan larangan. Keberadaan Al-Quran digital khususnya Muslim Pro telah membawa banyak perubahan terhadap cara beribadah. Proses digitalisasi Al-Quran telah merubah bentuk Al-Quran yang awalnya berbentuk mushaf, kini berubah menjadi bentuk digital atau file, aplikasi biasanya. Namun, perubahan yang terjadi tidak hanya sekedar pada bentuk Al-Quran, tapi juga dalam bentuk tata cara memperlakukan Al-Quran. Hal tersebut tercermin dari beberapa sikap pengguna aplikasi tersebut. Ketika menggunakan Al-Quran, beberapa di antaranya menganggap bahwa berudu tidak perlu dilakukan dengan anggapan bahwa Al-Quran yang digunakan bukanlah berbentuk mushaf. Kejadian ini menandakan bahwa keberadaan aplikasi Al-Quran, khususnya Muslim Pro, telah menjadikan seseorang semakin tidak bergerak untuk berwudu yang sebenarnya lebih dianjurkan untuk wudu. Begitu fleksibelnya telepon genggam untuk dibawa dan diletakkan di mana saja, juga menjadi hal yang kemudian tidak sesuai dengan etika ketika di dalamnya terdapat Al-Quran. Dan macam-macam aktivitas seseorang yang dapat dilakukan menggunakan telepon genggam menjadikan Al-Quran yang ada di dalamnya berbaur dengan hal yang sifatnya keduniawian. Anggapan bahwa Al-Quran berbentuk digital yang dapat diakses melalui telepon genggam berbeda dengan Al-Quran berbentuk mushaf menjadi faktor alasan bagi pengguna Muslim Pro untuk tidak menyamakan perlakuan di antara keduanya. Maksudnya di sini, kalau misalkan Al-Qur'annya dalam bentuk mushaf, perlakuannya sangat berbeda dengan Al-Qur'an digital tersebut. Padahal keduanya sama-sama Al-Qur'an yang di dalamnya memuat ayat-ayat suci yang seharusnya dimanapun ayat suci tersebut berada, perlakuan menghormati juga sepantasnya dilakukan. Padahal dalam beberapa aturan perempuan yang sedang menstruasi hanya boleh membaca tanpa diperbolehkan menyentuh Al-Quran. Namun dengan kondisi Al-Quran yang berbentuk digital,
aturan semacam ini tidak lagi ada karena fisik Al-Quran yang berbeda. Beberapa pengguna diketahui tetap mengakses Al-Quran dalam bentuk aplikasi Muslim Pro meskipun dalam keadaan sedang menstruasi atau tidak suci. Yang kedua yaitu hilangnya realitas sakral Al-Quran digital dalam aplikasi Muslim Pro. Hal sakral merupakan hal yang suci dan disucikan serta memiliki martabat yang lebih tinggi dari hal yang propan. Sedangkan hal propan merupakan hal yang bersifat keduniawian. Sesuatu yang sakral selalu dikelilingi oleh ritus serta larangan-larangan. Berbagai konten dalam telepon genggam yang tentunya banyak mengarah pada hal-hal keduniawian seperti gambar maupun video, percakapan dalam bentuk audio maupun teks, dan lain sebagainya telah menunjukkan bahwa pencampuran antara yang sakral dan propan semakin tampak. Hal-hal propan tidak dilihat sebagai sesuatu yang suci maupun disucikan sebagai sebuah agama. Islam memiliki buku suci yang dikenal dengan sebutan Al-Quran. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai petunjuk yang paling lengkap bagi manusia, yang membenarkan dan mencangkup wahyu-wahyu yang terdahulu. Dan yang ketiga yaitu reproduksi mekanis dan aura Al-Quran terdigitalisasi. Reproduksi yang bersifat mekanis berimplikasi pada hilangnya ritus-ritus karya seni serta berbagai cerita dan sejarah yang melingkupnya. Benyamin beranggapan bahwa proses reproduksi dalam karya seni dapat mereduksi esensi serta membuatnya kehilangan aura dan keautentikannya atau keasliannya. Al-Quran yang pada penelitian ini ditempatkan sebagai sebuah karya sastra saat ini mengalami banyak perubahan yang radikal. Pasalnya di era modern seperti saat ini, teknologi telah merubah Al-Quran tidak lagi dalam bentuk yang nyata seperti buku atau mushaf, melainkan dalam bentuk yang mana yakni berupa soft copy atau digital tadi. Proses reproduksi Al-Quran bukan hal yang baru. Pasalnya, sejak zaman Nabi Muhammad, preproduksian ini telah terjadi hingga setelah wafatnya beliau. Para sahabat terus memperbanyak preproduksian Al-Quran hingga diteruskan sampai saat ini. Al-Quran mushaf nyatanya tidak menghilangkan aura dari kesakralan Al-Quran. Ritus, etika, serta larangan yang dilakukan guna menghormati kesakralan Al-Quran perlahan mulai menghilang dengan adanya preproduksian Al-Quran dalam bentuk digital. Dan untuk kesimpulannya yaitu dimensi sakral pada Al-Quran yang terdigitalisasi mulai mengalami kepudaran akibat dimensi propan yang mendominasi. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Al-Quran digital khususnya Muslim Pro hadir sebagai ciptaan industri yang menjadikannya terreproduksi secara massal dan terkapitalisasi hingga terlihat pada bagaimana para muslim memperlakukan Al-Quran digital tersebut. Hal ini terlihat dari perilaku seseorang yang tidak selalu melakukan ritus berwudu sebelum membaca atau memegang Al-Quran digital, serta dilanggarnya aturan seperti misal membawa dan meletakkan Al-Quran digital di tempat yang tidak suci seperti kamar mandi. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari sahabat-sahabat kita. Ternyata sungguh mencengangkan. Banyak hal yang berubah dari kesakralan
khususnya dari kesakralan Al-Quran, karena menjadi reproduksi dalam bentuk digital, akhirnya menjadi seakan-akan semuanya profan. Hampir tidak ada lagi yang berwudu ketika menyentuh HP, padahal di dalamnya ada Al-Quran ya. Untuk lebih lanjut, mari kita diskusikan pada kolom komentar di bawah ini. Kita tutup dulu video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.